kenal semuanya sudah surat Al-Fatihah. Ada beberapa macam nama surat Al-Fatihah ini. Yang pertama namanya Fatihah. Kenapa diarti Fatihah? Fatihah artinya pembuka. Karena bila kita buka Quran, otomatis kita pertama menjumpai suratul Fatihah. Nah, Fatihah artinya pembuka, Fatihatul Kitab atau Fatihatul Quran. Yang kedua, Fatihah itu bisa dinamakan juga dengan Ummul Quran. Nah, biasa kita sebut membacakan Ummul Quran, ya pertoko rajin ada kalau marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Quran. Nah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Artinya ibu Al-Quran atau induk Al-Quran. Kenapa Fatihah itu disebut sebagaimana ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran? Karena menurut para ulama, seluruh isi Al-Quran itu dari awal sampai akhir tergambar di dalam surat Al-Fatihah, sehingga disebut Fatihah itu induknya Al-Quran. Al-Quran membicarakan tentang Allah. Al-Quran membicarakan tentang puji-pujian kepada Allah. Itu terkandung di dalam Alhamdulillah. Al-Quran membicarakan makhluk. Al-Quran membicarakan langit, laut, surga, neraka, jin, manusia, binatang, secukupnya ada dalam Quran makhluk Allah. Itu tergambar dalam kalimat Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Al-Quran menceritakan tentang pemberian Allah kepada manusia dan makhluk lainnya yang luar biasa. Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan rezeki, memberikan segala macam keperluan kita. Disebutkan dalam Al-Quran. Itu terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran membicarakan tentang kubur, tentang hari kiamat. Al-Quran membicarakan surga, neraka, mizan, hisab, tentang hari akhir. Tergambar dalam surat Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Tergambar dalam Maliki Yaumiddin. Al-Quran membicarakan tentang syariat. Al-Quran membicarakan tentang tarikat. Al-Quran membicarakan tentang hakikat. Itu tergambar, terkandung dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu mencakup sudah syariat ada di situ, tarikat ada di situ, hakikat ada di situ. Al-Quran ada mengisahkan tentang doa-doa. Bermacam-macam doa ada dalam Al-Quran. Terkandung dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ada menceritakan tentang para aulia, tentang para nabi-nabi, tentang orang-orang yang dikasihi Allah. Tergambar dalam Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Al-Quran bicara tentang orang kafir. Al-Quran bicara tentang orang-orang yang sesat. Tergambar dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi seluruh Al-Quran masuk dalam surah Fatihah, sehingga Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran atau ibunya Al-Quran. Kemudian Fatihah disebut juga Sab'ul Masani, ngarannya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap hari kita berapa kali mengulang-ulang? Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang, ngarannya Sab'ul Masani. Fatihah juga dinamai dengan surat Al-Wafiyah. Al-Wafiyah artinya surat yang sempurna. Kenapa Fatihah dinamai surat yang sempurna? Fatihah kadang-kadang dipotong-potong. Bila kita baca Fatihah sekaligus Fatihah,
dalam sembahyang. Kawalah kita rakaat pertama ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena sambung rakaat kedua ihdinas siratal mustaqim maulah kada mau. Lain surah nang lain kawa diputu-putong. Surah lain kita ambil kita barak ingat sini. Kini rakaat kedua sambung kada jadi masalah. Kalau Fatihah mesti sempurna kita membaca dari awal sampai akhir. Fatihah dinamakan juga surat Al-Kafiyah. Artinya surat yang cukup. Maksudnya apa? Kalau kita sembahyang kita membaca Fatihah cukup. Tapi kalau kita baca surah lain kada cukup. Nah makanya Fatihah pun disebut juga surat Al-Kafiyah. Al-Fatihah disebut juga dengan surat Asy-Syifa, surat penyembuh, tawar. Orang-orang yang sakit dibacakan Fatihah akan menyembuhkan, sekada-kadanya meringankan orang yang sakit. Itu surat Al-Fatihah. Bermacam-macam ngaran surat Fatihah banyak. Itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan surat Al-Fatihah ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jadi satu-satunya surah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah surah Fatihah. Kenapa? Karena sembahyang kada sah tanpa surat Fatihah. Ayo kada bisa membaca surah Al-Baqarah kada apa-apa. Kada bisa membaca surah Ali Imran kada jadi soal. Tapi kalau membaca surah Fatihah mesti bisa setiap orang muslim dan muslimah. Surat Fatihah terdiri 7 ayat dan 156 huruf. Dihitung dengan tasdid-tasdidnya, dihitung dengan ba'alif maliki yaumiddin 156. Ada yang menghitung 155 karena maliknya kada panjang. Maliki yaumiddin itu boleh 2. Kalau kita membaca Fatihah boleh panjang maliki yaumiddin, boleh pendek maliki yaumiddin. Nah kalau kita maliki yaumiddin 155 huruf Fatihah. Kalau panjang 156. Nah 155 surat Al-Fatihah itu hurufnya kada boleh kurang dalam kita membaca. Sahuruf haja kurang Fatihah kita kada sah. Bila Fatihah kita kada sah, sembahyang kita pun jadi kada sah juga. Jadi mesti bacaan kita lengkap 155 atau 156 hurufnya. Para ulama tafsir mengatakan surat Fatihah itu diturunkan 2 kali. Pertama turun di Makkah dan yang kedua turunnya di Madinah. Satu-satunya surah Al-Quran yang demikian. Jadi surat Fatihah ini bisa disebut surah Makkiyah, bisa juga disebut surah Madaniyah. Kemudian ayat pertama dari suratul Fatihah menurut Imam Syafi'i ialah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin atau pendek Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lain. Jadi imam kita Syafi'i menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Oleh karena itu beliau mewajibkan kalau kita membaca Fatihah pemulaannya mesti Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca benyaring bila sembahyang benyaring, baca begimit bila sembahyang gimit. Maghrib, Isya, subuh kita baca Fatihah benyaring bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim sama dengan yang lainnya. Karena bismillah ayat daripada Fatihah. Itu imam kita Syafi'i. Adapun Imam Malik
sekedar untuk kita mengetahui. Imam Malik mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Quran dan apalagi termasuk ayat dari surah Fatihah. Menurut Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran cuma satu, di surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Itu aja. Lain pada itu, bismillah hanya sekedar untuk memisah surah dengan surah yang lainnya. Jadi menurut Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Quran. Jadi kada boleh dibaca dalam sembahyang. Makanya kada bismillah orang banu, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran, tapi bukan bagian dari Fatihah. Dalam sembahyang dibaca tapi begimit. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, menyaring alhamdulillah. Bukan ayat dari Fatihah, tapi Al-Quran juga bukan ayat dari Fatihah, dibaca begimit. Kalau mazhab Hambali mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Fatihah juga, tapi dibaca begimit. Alhamdulillah mulai benyaring. Nah, kalau kita keluar negeri misal, kita melihat mendengar imam macam itu, mungkin berlainan mazhab dengan mazhab kita. Nah, jadi masalah kayak apa andai kata kita mau ikut imam, nah imamnya kata bismillah. Bisa kita berjalan ke daerah mana nang orangnya itu mazhab Malik. Mazhab Malik kada memberiakan membuat bismillah karena itu bukan Quran. Jadi kalau imamnya ini orang mazhab Maliki, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita di belakang kayak apa nama mazhab Syafi'i? Boleh kada mau ikut itu. Pendapat yang mu'tamad dari golongan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan pendapat yang mu'tamad adalah kalau kita mengikut orang itu, kita tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena Fatihahnya kurang seayat. Kada bismillah. Pendapat yang kedua dari mazhab kita Syafi'i mengatakan kita sah aja mengikut orang yang sembahyang meninggal bismillah itu. Nah, terserah aja lagi. Kita ke Makkah misal, kita kadang-kadang mendengar imam tuh bismillah, kadang timbul alhamdulillah aja. Nah, kada usah kita basing sembahyang, biarlah umat berjamaah, sebab ada aja ulama yang membolehkan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat yang pertama daripada Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tahu semuaan sudah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam kitab Nahu, setiap kali huruf jar bi itu mesti ada ta'alluqnya, hubungannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Akra'u, aku membaca. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, abtadi'u, aku mulai. Kalau kita hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, aku makan. Kalau kita hendak minum, Bismillahirrahmanirrahim, ashrabu, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku minum. Nah, jadi ada kalimat yang dibuang. Jadi waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, akra'u, aku membaca ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini bisa membaca, kita ini bisa berdiri, kita ini bisa sembahyang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini banyak sabda-sabda Rasulullah yang menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari hadis yang kualitasnya sahih sampai yang dhaif. Rasul bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap-tiap
sesuatu perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan kurang berkah. Kita makan, kita kada bismillah, makanan kita kurang berkah. Kita minum, kita kada bismillahirrahmanirrahim, minuman kita kurang berkah. Tiap-tiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang berkahnya, kurang kebaikannya artinya. Hadis beliau lagi mengatakan, man arada ay yahya sa'ida wa yamuta syahida falyaqul inda batida'i kulli syai bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hidupnya beruntung, siapa yang ingin hidup beruntung, ingin mati digulungkan dengan syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah, maka hendaklah dia mengata tiap-tiap kali memulai sesuatu yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim.